Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatri Putra ingin membuat rangkuman dari tugas RPLSI tugas 2. Membangun perangkat lunak. Software development biasanya akan melakukan hal yang sama ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi, berpikir sejenak, menghadap komputer dan kemudian mulai mengetikkan baris demi baris kode. Tidak ada kertas-kertas yang membuat perancangan arsitektur dan algoritma secara rinci, karena semua rancangan itu ada di dalam kepala. Oleh karena itu, kita memerlukan rekayasa perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan kumpulan dari program, prosedur, dokumen, dan data lain yang saling berhubungan yang mempresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Peranan perangkat lunak ada: A. Menggantikan peran manusia, B. Memperkuat peran manusia, C. Restrukturisasi peran manusia, D. Hiburan dan permainan. Karakteristik software: yang 1. Mempunyai daya guna yang tinggi, 2. Mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, 3. Mampu diandalkan, 4. Mudah dirawat atau diperbaiki, 5. Lebih efisien, 6. Mempunyai antarmuka yang menarik, 7. Mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Perbedaan RPL dan RS atau rekayasa sistem. Rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer termasuk hardware, rekayasa PL dan proses. RPL adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan PL, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Software Requirement Process and Elicitation. 1. Ada proses aktor, merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirements beserta perannya. Kedua, requirement source, untuk mendapatkan requirement dapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis software. Yang ketiga, elicitation technique. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan kebutuhan. Cara yang dapat dilakukan disebut elicitation technique, merupakan tahapan yang sangat sulit dan software engineer harus dapat memahami bahwa pengguna mungkin akan kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka. Analisis software requirement. Yang pertama adalah fase analisis. Selama fase analisis menyatukan persyaratan untuk sistem terbaru. Yang kedua ada software requirement definition. Disebut juga kebutuhan adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang diperlu dimiliki oleh software untuk menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga ada requirement types. Ada functional and non-user dan system requirement. Functional and non-requirement itu fungsional, pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software untuk menyelesaikan masalah. Juga membuat bagaimana software harus beraksi terhadap input tertentu dan bagaimana software harus berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Yang non-persyaratan yang tidak berlangsung berhubungan dengan fungsi spesifik yang disediakan oleh sistem. Sistem requirement dan software requirement. Persyaratan. Yang A. Persyaratan sistem adalah persyaratan untuk sistem secara keseluruhan. Yang B. Dalam sistem requirements mengandung komponen perangkat lunak dan persyaratan perangkat lunak. C. Lebih rinci dan menjadi dasar kontrak untuk implementasi sistem. Model-model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah model waterfall: requirement, system software design, implementasi, testing, maintenance. 2. Model prototyping, pengumpulan kebutuhan dan perbaikan quick design, pembentukan prototipe, evaluasi, perbaikan produk. Yang ketiga adalah model evolutionary. Yang keempat adalah model spiral. Yang kelima adalah reuse based development. Problemnya, waterfall jarang sekali prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Yang kedua, sukar bagi customer untuk secara eksplisit mengemukakan semua kebutuhannya. 3. Customer harus sabar. Keempat, developer sering menunda pekerjaan. Anggota tim harus menunggu anggota lainnya menyelesaikan tugasnya. Prototyping. 1. Customer melihat prototipe tersebut sebagai versi dari software. Yang kedua, pada saat produk tersebut harus dibangun ulang supaya level kualitas terjamin. 3. Customer akan mengeluh dan meminta sedikit perubahan saja
supaya prototipe tersebut bisa dijalankan. Keempat, development membuat implementasi yang kompromitas dengan tujuan untuk memperoleh prototipe pekerjaan secara tepat. Yang kelima, dampaknya adalah sistem operasi atau bahasa pemrograman yang dipergunakan tidak tepat, algoritma tidak efisien. Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software, engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain fokus pada 4 area utama: data, arsitektur, komponen, dan user interface. Software design prinsip 1. Proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. 2. Desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. 3. Desain tidak boleh reinvent the wheel. 4. Desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Yang kelima, desain harus menunjukkan keseragaman dan terintegrasi dengan baik. 6. Desain harus disusun untuk mengakomodasi perubahan. 7. Desain harus memiliki struktur perlahan, bahkan ketika data, kejadian, atau kondisi operasi yang menyimpang ditentukan. 8. Desain bukan coding bukan desain. 9. Desain harus dinilai kualitasnya saat dibuat, bukan setelah software selesai. 10. Desain harus direview untuk meminimalkan kesalahan konseptual atau semantik. Desain konsep 1 adalah abstraction, kedua refinement, 3 ada modularity, 4 ada software arsitektur, 5 control hierarchy, 6 structural partitioning, 7 data struktur, 8 software prosedur, 9 informasi hiding. Struktur software berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur software gambaran yang menunjukkan properti spesifik dan sistem perangkat lunak atau kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Komponen utama arsitektur sistem ada software dan hardware. Jenis arsitektur common usage, terpusat, tersebar, client server arsitektur, dan advanced virtualization, cloud computing. Desain interface, proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal, misalnya pelanggan, pemasok, dan sistem lainnya. Mendefinisikan cara di mana pengguna akan berinteraksi dengan sistem, bagaimana memberikan input dan mendapat output, serta bagaimana sistem menerima dan menjalankan perintah. Prinsip 1. User compatibility, 2. Product compatibility, 3. Test compatibility, 4. Workflow consistency, 5. Familiarity, 6. Simplicity, 7. Direct manipulation, 8. Control, 9. Compatibility. Fungsi oriented strategy bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagikan menjadi fungsi-fungsi ini. DFD merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu diagram. Struktur chart dalam rekayasa perangkat lunak adalah bagan yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat rendah yang dapat dikelola. Sebuah bagan hierarki terstruktur yang menjelaskan fungsi dan subfungsi dari setiap bagian sistem. Object oriented didasarkan pada informasi yang disembunyikan. Sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru. Data struktur desain dalam fase analisis akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan R diagram. Application Programming Interface, sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem operasi atau sistem tertentu. Software Testing Definition, sekumpulan kegiatan yang dilakukan dengan maksud menemukan kesalahan dari perangkat lunak. 2 tujuan penting software testing adalah untuk memastikan software yang dibuat sesuai requirement dan untuk mengungkap bug atau kesalahan. Tahap testing ada 4. Unit testing 1, integration testing 2, 3 system testing, 4 acceptance testing. Maintenance, pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance adalah aktivitas
perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan atau after the delivery of software. Kategori maintenance ada korektif, modifikasi, reaktif. Software dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditentukan. Adaptif, modifikasi produk software yang dilakukan agar software dapat digunakan dengan lingkungan yang berubah. Perfektif, untuk menyediakan software tambahan untuk user, peningkatan dokumentasi program, dan pengkodaan ulang untuk meningkatkan kinerja software atau atribut software lainnya. Preventif, untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan latent dan dalam software sebelum mereka menjadi kesalahan operasional. Transaksi, eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data, atau juga merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Sifat transaksi: 1. Atomicity, 2. Consistency, 3. Illusion, 4. Durability. Quality concept, quality of design. Quality concept itu ada quality design, quality of conformance, ada quality control. Aspek fungsional quality: 1. Memenuhi requirement software, 2. Menghasilkan software dengan minimal defect, 3. Performansi yang baik, 4. Mudah dipelajari dan mudah digunakan. Ada aspek structural quality, ada 1. Code testability, code maintainability, code understandability, ada code efficiency, ada code security. Aspek proses quality, tepat waktu dan sesuai budget. Software quality management adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk, perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas. Perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan atau stakeholder. Software konfigurasi manajemen, seperangkat disiplin atau studi dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. SCM mencakup disiplin dan teknik menganalisasi atau memulai, mengevakuasi, dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. Baseline, suatu spesifikasi atau produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab, yang setelah itu berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut dan dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal. Sekian dari saya, Muhammad Al-Fatih Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.